Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bangsa. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat Islam. Kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan maulah-ulang kaji kita. Kita baca surah Al-An'am ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in ta'dil kullu 'adlin la yukhadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahu azim. Pada surah Al-An'am ayat 70 Allah berfirman, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Di ayat 70 Allah menyebutkan, Allah menyampaikan wa dzar, dan biarkanlah atau tinggalkanlah alladzina takhadhu, mereka yang mengambil atau mereka yang menjadikan dinahum, agama mereka, la'iba wa lahwa, main-mainan dan senda gurau. Jadi Allah menyebutkan tinggalkanlah, abaikanlah, biarkanlah palapenya lalai. Jadi perhatian badalai, jadi uri badalai, jadi habis lo energi terhadap mereka yang menjadikan agama kita, agama awak, agama Islam, yo jadian main-mainan, yo jadian senda gurau, yo pagarah-garahan. Kalau ada orang yang ada di hadapan awak
berada di sekitar awak. Mereka jo agama awak nyo pamain-mainan, nyo pagara-garahan. Itu payah awak berdebat nyo. Payah awak berargumentasi, ditanggapi mana, dikomentari mana, ayo nak dor dibawa bagarah ni. Yo bagarah-garah ko yo nak lo boleh bala-belabihan. Bagarah dan bala-belabihan tu lah offset lah namanya. Kok bagarah sekedar hiburan untuk awak. Tapi kalau agama awak yo pagarah-pagarahan, kecilnya untuk hiburan yo dah do situ tu. Kalau nak kata-kata tu, dah usah jadi ke kawan dulu. Tinggalkannya lain, tinggal tu pai je lain. Karena kalau lah agama awak direndahkan yo, lah yo pamain-mainan berarti kan dah asli tu betul lain. Main-mainan kau baru tu. Kalau kalau main-mainan, tuan, bohong-bohongan, cecak-cecaan. Jadi yo main-mainkan itu yo jadikan permainan. Kalau namanya permainan tu, apa namanya itu? Kan dah asli namanya itu. Jadi ikut kata kunci. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi. Dan ada yang menandingi dia. Maka poin penghormatan pertama terhadap kemanusiaan itu adalah tentang hifzun nafsi, hifzuddin, menjaga agama. Agama konan diperhatikan. Mencari menantu agama konan perhatian. Yang saya mencari menantu, orang mau polo agama, mau pangeran-pangeran agama awak. Kali itu dia perhatian awak nak mencari menantu. Iyo harap tu iyo lo, gagah iyo lo, keturunannya iyo lo, agamonyo dan utama. Kalau di perhatian agama yang jadi prioritas, salah saya dekat dulu. Tungkahul mar'atu al-arba'ah illa arba'ah. Dinikahi seseorang laki-laki atau perempuan itu adalah dengan memperhatikan 4 hal. Kalau laki-laki kau akan mencari bini, ada 4 perhatian. Pembuli yang pertama 5 lihat haratwe banyak peti dapat mintu kayu aku anak kayu peti banyak boleh. Kemudian li jamaliha kau yang mencari bini kau jerumah anca bibi namanya. Karena para lulur perhatian itu mencaliaknya itu sandangnya di suami, sandangnya di bini. Biko mencaliak itu jejuknya cerita itu apa ya? Jadi khairun nisa tasurru idza nazarta. Sebaik perempuan itu adalah menyenangkan apabila engkau memandangnya. Dicaliak itu sandangnya para lulur itu perhatian. Walina sabiha keturunannya keturunan bibit, bebet, bobot kecurang. Lalu kemudian lidiniha bagi agama itu yang prioritas. Par lidati dini itu yang perlu diprioritaskan. Tarabat yadaka maka akan selesai dan akan damai akan elok deh kalau agama dan jadi prioritas utama. Maka itu perlu menjadi perhatian. Jangan lo sampai agama dipermain-mainkan. Aduh dan mampamainan, aduh dan mampaholo-holoan, aduh lo mampajua balian. Agama gani pajua baliannya dengan kemasan-kemasan agama, buku-buku agama, tapi kemudian menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya dan lain sebagainya macamnya. Nyo jadikan sandiwara bertopeng dengan topeng agama. Iblis itu karena Nabi Adam, nyo malobi Nabi Adam tu mempengaruhi Nabi Adam tu
Dia atas nama agama lah, itu atas nama Tuhan lah. Dek karena menjual-jual nama Tuhan pula, maka Nabi Adam kau percaya lah dek. Awak kadang-kadang kalau lah bahasa agama tu lah percaya lah awak. Nan iblis tak katulong main kecil bilik kau. Adam, ambo ko lah mama orang lah suruh rumah. Lah mama orang bos. Alah tuwo boleh siko. Lah menguasai lapangan ambo. Dan ambo ko lah penasihat spiritual engkau. Kok sentiang kamu bilai ingin menjagoan, lupa mengian tak kalau menjagoan. Demi Allah, ambo ku menjalankan yang terbaik junting kau ini. Bersumpah lo nama Allah. Akanlah menjujua nama Allah lagi. Orang kadang-kadang itulah kau mengalih nama Allah lo. Kalau berpolitik nama Allah lo, nama agama lo. Pokoknya macam-macam lah contoh Lalu kemudian awak kalaulah jo agama tu tumbuh sebagai awak kira orang mendapat keuntungan di sini. Maka diingatkan agama ini bukan untuk dipermainkan, agama ini bukan untuk diperolok-olokkan. Maka kalau ada yang mengedepankan itu, you permainkan, you jadikan sebagai alat permainan, sandiwara-sandiwaranya, akting-aktingnya, agamanya mainkan. Dah usahlah itu dipercaya oleh itu mempengaruhi awak dengan segi itu. Karena dulu penelitiannya, orang kalaulah hati namu agamu bersemangat. Nah, agama tidak untuk dipermainkan. Agama bukan untuk diperolok-olokkan. Walaupun fakta tak kata bangko digi ada wak, digikan, dan Allah pun memberikan peringatan. Biarkanlah tinggallah dan mereka menjadikan agamamu jumpa main-mainan. Kau secara hakikat agama kau agama apa namanya? Bantu lah tahu lu ada terjadi di alam kubur tu betul emanglah ada balik kau dari kubur tu. Aja pemainkan ada orang pololo katakan. Nak kau sembahyang je lah. Nak kau masuk surga je lah. Tahyul tidak. Itu namulah termasuk bahagian dari memperolok-olokkan, mempermainan, dijadikan agama sebagai pemain. Tentang masalah ghaibnya pololo, masalah roh, masalah malaikat, masalah alam barzakh, alam kubur. Iyo wak lu ada balik ke dari kubur tu lah. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikan awak. Allah Ta'ala memberitahukan semuanya di dalam Al-Quran. Dibaca dalam Al-Quran. Diberitahu di Allah Ta'ala, dipelajari di awak, tahu awak bahwa memang ada alam barzakh, ada alam kubur. Dan di kubur itu ada azab. Maka saya jujur awak, di dalam duduk tahiyat akhir waktu wak meminta lo tambahan doa wak adu doa dalam bacaan tasyahud akhir waktu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Berlindunglah wak Allah Ta'ala daripada azab kubur. Yakin wak azab kubur itu adalah benar. Diberitahu oleh Allah Ta'ala di dalam, diberitahukan hadis dalam Al-Quran, diberitahukan oleh Rasul dalam hadis. Tayo tidak cerita halusinasi itu, khayalan-khayalan, justru nak mengecek dan takatulah khayalan. Jadi makanya orang-orang yang menjadikan laiba wa lahwa, main-mainan, permainan dan senda gurau, memang sejak dulunya ada seperti itu. Sampai kini, sampai di kiamat ada tak ada.
Jadi makanya ada yang menjadikan agama sebagai senda gurau, ada permainan. Semuanya tuh kadang-kadang beragama, kau niat awak saja niat awak. Kalau niat awak beribadah, seolah-olah ikut untuk sandiwara saja acting pai yo beribadah pencitraan kecuali ini. Seolah-olah dalam untuk kepentingannya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan masalah penghargaan dipandang oleh masyarakat. Yo orang beribadah kok rawan terjadi namanya sum'ah, ria, takabur, sombong awak dengan ibadah awak, berbangga-bangga dengan ibadah, berpotensi bagi diri awak, maka dijago badai, jangan tergelincir awak. Supaya awak dipandang orang-orang ahli ibadah. Itulah bahagian juga dari mempermainkan agama. Maka dimatang-matangan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah, sebagai bentuk penghambaan diri awak kepada Allah. Awak makhluk, wahambakan diri awak kepada Khalik. Awak abid, orang yang beribadah, wa sembahlah Allah. Maka Allah mengingatkan, tinggalkan mereka yang menjadikan agamamu sebagai mainan-mainan, sebagai senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Mereka kemudian menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya. Karena mereka ditipu daya oleh hidup dunia. Itu hanya untuk kesenangan dunia, tuh iming-imingan dunia. Mengkuawak di dalam kaji tasawuf awak, adu ampe yang menghalangi diri awak untuk bisa sampai kepada Allah. Adu hawa, nafsu, dunia, syaitan. Hawa pantang talinte, napasu pantang rendah, dunia pantang ketinggalan, syaitan pantang kalah. Kau nak menghalang-halangi awak, mambe-ambe. Maka di dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Imam Besar Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan kajian hikmahnya bahwa memang untuk kita sebagai salik adalah orang yang sedang berproses melewati jalur tahapan-tahapan. Dalam perjalanan itu awak akan selalu ada yang merintangi, ada yang menghalangi, ada yang menggoda, ada gangguan-gangguan. Atau itu tadi hawa, nafsu yang ada di dalam diri awak. Kemudian dunia yang di sekitar awak, syaitan di eksternal awak. Orang ini ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada di dalam diri awak. Ada keinginan-keinginan awak, ada nafsu, ada hawa awak, ego awak, dalam diri awak kok ada ego. Kalau nak deden nak jadi abang kue harus dia jauh tinggi, dia bagadak, dia babuk lo deh. Marah seolah-olah dia ada ego di dalam diri awak. Ada semacam membanggakan dalam diri awak tu. Kalau dakwah indah dan lainnya, diganggu-ganggu itu, dihalang-halang. Alenda pasu banyak keinginan-keinginan awak. Nabi Muhammad di situ terjaga, di situ dipelihara oleh Allah Taala, dijaga oleh Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha, illa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, keinginannya, keegoannya, keegoisannya. Tidak.
Tidak ada Nabi Muhammad berdasarkan keegoannya, tidak ada keegoisannya. Yang beliau lakukan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Ketika Nabi Muhammad bermunajat dengan Allah, bertemu dengan Allah, dibaca oleh Allah Ta'ala di dalam pertemuannya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, kata Allah. Keselamatan, kebahagiaan, kegembiraan untukmu wahai Nabi. Bersabuian ke Nabi Muhammadnya. Keselamatan, kemuliaan, keagungan, kehormatan untuk engkau Muhammad. Nabi Muhammad indah egois dong. Indah hanya kok bautung nak untuknya seorang dah. Kok kabalamu nak untuknya seorang dah. Tak merangkuh ke diri seorang dah. Tapi Nabi Muhammad itu ajawnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Iyo keselamatan itu atik kami. Bak kami Nabi Muhammad. Wa ala ibadillahi salihin. Juga keselamatan, kehormatan, kemuliaan, keagungan itu juga adalah untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau dia wak beragati, tibo nang kanca nang kailok tu awak, tibo nang kaugi, tibo nang kaugot tu lang. Itu masih banyak keegoisan ada dalam diri awak. Basalin dulu awak kepada Allah Ta'ala. Kalau setan tu majajan waktu yang membisi-bisian, itu di engkau teman, di engkau sungai itu. Kalau di engkau nak jadi dulu, lah engkau lu bintang itu, itu bisa-bisa setan awak lah yolo, kacak langan, laba-langan, kacak bati, laba-bati, lari tak puluh dan 20 awak. Lah tagalinci awak, itulah tipu daya dunia kok. Melalui itulah awak kemudian terjebak. Jadi bangku dingian banyak pembelajaran awak bahwa ternyata di dalam diri awak itu ada yang menghalang-halangi, membatasi, mengganggu awak untuk bisa dekat bertemu dengan Allah, untuk sampai kepada Allah. Itu ada hawa, ada nafsu. Maka Nabi Muhammad terjaga beliau. Dah do hanya untuk dirinya rokok kecil dia dan bapak dan bagari dan jopai. Dah do berbuat-buat do nama dan kecil itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ada disampaikan oleh Allah itu dan beliau teruskan. Indah bertambah, indah berkurang, indah berlebih-lebihan, indah berdrama-drama gitu. Kalau jawab kan banyak situ kan berlebih-lebihan dari sayangka. Saito dari Saito, Sadapo dari Sadapo, bertambah-tambah dari pokoknya desende, obaan nama seolah-olah nada wahnya dan encang. Lalu bekonan orang nak doelok calahin. Nauzubillah tsumma nauzubillah, banyak kekeliruan awak, banyak kesalahan awak. Jadi dalam diri awak itu dan sambangai itu yang membuat awak menggebu-gebu, kesalahan balabil-labihan. Itu dan kita jago supaya awak terhindar. Karena memang ada dunia, ada setan di luar diri awak. Dunia kok membuat persepsi awak seolah-olah dan kurang diri awak. Dan dunia awak kok kurang dia dan di luar tu dia dah rancang, dan di luar tu dia dah rancang. Dan dia awak kurang bersyukur. Analah awak terima, analah dunia awak kurang tersyukuri. Dan dia orang tu dia orang di kawan dia tu. Padahal dan di dalam diri awak lah ada dia awak ko alhamdulillah dicaliak lo ke bawah, antah mahal ayo. Masih untung awak, masih sehat awak, masih kuat awak, masih bisa melakukannya ko alhamdulillah, maka bersyukur awak. Jadi makanya
Jangan engkau datangi bagi mereka. Nah, itu pasti kalau latakah tu orang yang menjadikan agama sebagai mainan, sebagai senda gurau, kemudian diiming-iming oleh tipu daya dunia. Tipu daya dunia bukan itu untuk harap pakai, harap pujian, harap harato. Karena kadang-kadang yo dapat suara waktu tadi ya. Bangkoi para lu awak mengaji ihsan, mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf ko ado kana ahwa, tambah tu kana ahwa. Merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Adalah dunia wako rasanya lah tercukupi. Kalaulah tercukupi perasaan wako, rasa wako, berarti itu namanya kayu awak. Yo kayu ko dah duku dari kepemilikan harap tu. Orang ada dah pindah banyak, tapi tak cukup dia tu. Itu dah kayu tu loh. Kurangnya baru lah itu dah boleh bansai. Tapi dah dia awak lah rasa tercukupi. Kok makan akan dimakan lagi. Kok lalu awak lagi lambat lalu awak bakaru. Kok makan awak lagi bakaru. Kok kajaban lagi lasuak. Itulah dia luar biasa orang itu bang. Iko pinti banyak, nasinya banyak tapi tidak bisa makan. Nasi, pintinya banyak. Aku akan di Bali, kau nak boleh di Bali, kau pantang. Iko nak duit lo sudah agak tinggi duit kayu. Kayu awak ni mau sadoro makan awak sekali. Dah, layang mau aja makan lihat dua nak dimakan tercukupi. Alhamdulillah. Kemudian lalu awak le bakar ruah je lalu aja. Le lambat je lalu awak. Berartilah bersyukur awak berarti awak masih sehat. Jagolah awak lalu awak masih jago lalu awak. Bangkue wirid-wirid dari Rasulullah itu memang dilalu atau berjalan kalalu. Kalau nak kalalu ko dan sesudah lalu tu kalau tentu awak tidur dia tidak lebar. Kalau bawa gaji awak andaumu akhul maut lalu itu adalah saudara mati. Bangko lebih banyak wirid-wirid bacaan-bacaan dari awak berjalan lalu dan menghindari kadang-kadang namun lalunya batu ku gelisah dia aduh dia dah terpikir aduh dia dah tergaya kadang-kadang entahlah namun lalunya batu ku ke sebelahnya lagi. Bagat itu piti banyak kok lalu kok disembah piti orang dicido orang kok ala itu dia dah terfikir dewa akhirnya dah jadi waktu lalu apa agak itu sakit ada sakit tu ala kajamban apa ya ada bangko ada dia hati dah rusuh kajamban lasu lalu bakaru makan batang-batang ala kayu di situ tulah mengaji tasawuf, mengaji tentang akhlak awak, tentang kejiwaan awak, bahwa supaya awak merasa cukup. Iku kau tak bisa dibaca-baca disambung itu tuan. Bawaan dari hati awak. Banyak bersyukur, dia jawab dari dilatih banyak bersyukur. Dicalia kate bantu kali pandangnya. Iya tidak? Dicari ada awak ke bawah baru tarasul. Alhamdulillah. Iyo kalau banyak kaji awak dan bisa saja ikut kalau banyak kaji-kaji tasawuf dah baca sudah. Lah ado ikut bahagian betapa awak diajarkan tentang zuhud, diajarkan tentang qanaah, awak khusyuk, khudu', awak sabar, awak ridho, itu adalah membentuk, melatih jiwa awak untuk bisa seperti itu. Jadi bangkoyo, awaklah mengaji, mengaji awak mengaji tafsir, lalu kemudian materinya pun ada materi fikih, kemudian ada tasawuf. Memang penting tasawuf itu bahagian dari pilar berikutnya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman kau tadi adalah fondasi. Akidah awak, keyakinan awak, letak dasar.
untuk awak mengenal Allah. Islam syariat ikut dan berfikih namanya. Hukum-hukumnya seperti apa? Pelaksanaan sholat, bila waktu sholat, barang jumlah sholat, itu adalah pelaksanaan dari Islam itu sendiri. Ada aspek fikih. Anak ihsan kau tadi itu adalah soal keyakinan memantapkan. Di situ ada tasawuf akhlak. Atau dan ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat engkau. Itu konsep. Jadi itu tasawuf. Maka harus ada keseimbangan. Kalau orang di level syariat saja, di level syariat itu puncak dari itu kadang-kadang cenderung menjadi sombong, berbangga-bangga dengan balik surau, kemudian mengaji, beribadah, dan seketik-seketik kok setan bermain di wilayah tipis-tipis. Kalau dan tasawuf berarti membelokan hati awak, lebih banyak ke hati, jiwa awak, hati awak barasih, kemudian awak menjadi syukur, bahwa menjadi sabar. Itu konsep-konsepnya. Maka Nabi Muhammad SAW, seluruh penduduk langit dan bumi memuji beliau setelah mereka semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi Muhammad tidak memikir dari dunia. Bahkan sampai mati pun Nabi Muhammad selalu ingin kepada kita. Ummati, ummati, umat aku, wa anati umat ambu. Akan tu sayang dan cintanya Nabi kawan. Nah, jadi memang di dalam perjalanan kehidupan dunia selalu menjadikan iming-iming menggoda, semakin menggoda dunia. Maka ketika Nabi Muhammad Isra itu, memang dunia kok digambarkan, maaf mengecewakan, seperti perempuan yang diberikan perhiasan macam-macam lah. Dunia kok kalah tua, tapi lah tua pada di badaan jadi badak ditumbuk-tumbuk dan kerumui kok, dan udah berlubang-lubang tu gaya lah ditumbuk di tempel. Jadi ancak bantu dia, bantu gadis matah babi apa dah perkala menggoda. Begitulah ilustrasi dunia. Itulah tua, tapi selalu dihiasi dengan pernak-pernik seolah-olah dunia kok semakin cantik dan menarik. Itulah dunia yang fata morgana dikaja mana, dicari mana, nak kasobok-sobok de waduh. Awak dan kapan. Jadi makanya tipu dayanya seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Tinggalkan orang yang memberikan agama mau sedang gurau, main-mainan. Karena memang mereka itu ditipu daya oleh dunia. Wa dzakir bihi antubasala nafsun bima kasabat. Ingatkan mereka, beritahu mereka, ingatkan dengan Al-Quran. Berikan pelajaran, berikan nasihat, berikan wejangan bahwa hati-hati bahwa engkau setiap diri ini juga akan mengalami kebinasaan, akan dihancurkan nanti, akan tersiksa dengan akibat apa yang sudah mereka lakukan. Bima kasabat. Jadi nanti yang membuat diri awak kotaniayo, membuat diri awak kobinaso, membuat awak rusak, tak lain dan tak bukan adalah ulah awak sendiri. Tersiksa awak, diazab awak, dihukum awak, itu karena ulah awak, perangai awak, perbuatan awak, sikap awak. Tak ada yang lain dari itu.
kecil orang tua wak. Tangan mencancang, bahu memikul. Jadi anan wak sampai itu dah wak tuai. Hancur atau tidak, berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya tergantung apa yang dilakukan. Jadi dan terjadi hari kini itu adalah dari apa yang dilakukan sebelumnya. Ya bos ada menulis ada sebuah chapter buku tentang pendidikan dan inovasi untuk keberlanjutan, generasi keberlanjutan. Ada konsep nama generasi berkelanjutan. Bahwa generasi kini kau tak boleh hanya memikir untuk diri dan kamu untuk diri dan kamu kiri diri. Itu masalah lingkungan, masalah alam, itu yo eksploitasi, yo pembunuhan karma dia yo je. Dak kepunah-punah lah, dak hancur-hancur je lah. Dan jadi awak untuk diri ini, untuk aspek ekonomi, mengabaikan aspek ekologi, aspek lingkungan. Itu namanya mempertimbangkan keberlanjutan generasi bisu. Untuk bisu kamanga mereka lah. Nabi memikir umat itu secara keseluruhan awak ba'a. Itu kaji. Jadi dah hanya untuk diri awak ba'a memikir kesadaran itu. Kalau orang tua awak dan tanaman kini karabi kadang-kadang dia nak berfikir untuk dia dapat kini ba'a supaya keberlanjutan anak cucu generasi bisu dia tetap establish dan survive, tetap aman dan kemudian masih bisa bertahan hidup dengan baik. Tapi kalaulah dipunah rara anak lah kasih duit ini, lah rusak kasih duit anak kan diterima oleh itu bencana ya le. Alikolah rusak banjir longsor ikut segala macam itu yang kali diterima oleh, maka di situ itulah anak terjadi kini. Itu adalah ada karjon. Maka Allah katakan zahar al-fasadu bima kasabat aidin, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas lidzukahum ba'dal ladzi amilul al yarji'un. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan, lah nyakto, lah nampak basuluh matahari, bagalanggang mata orang banyak. Lah nampak dek mata kapal luar tasuo, semua terjadi karena ulah tangan manusia. Allah rasakan sebahagian kecil dari apa yang sudah mereka lakukan supaya mereka bisa sadar, supaya bisa mereka kembali ada dalam kesadaran ekologis alam. Jadi makanya dan akan menanggung kebinasaan itu, kehancuran nanti itu adalah mereka yang menyampaikan ada sampai nanti itu nak dibuai. Laisa laha min dunillahi wali wala syafi'. Tiada bagi manusia itu nanti, bagi setiap diri itu selain Allah ada tiada wali tempat mereka mencari perlindungan dan pertolongan. Kemudian tidak ada juga yang akan memberi syafaat yang mencegah mereka dari azab neraka. Tidak ada dosa lain Allah. Kamu yang cari, minta ke Mambai itu boleh diri lo. Kadu sandai maju dolai. Sorang-sorang lah sibuk. Ada orang dalam je lai. Siapa orang dalam? Bila nak dolai. Tidak ada nanti lain selain Allah. Hanya Allah lah yang akan memberikan perlindungan, pertolongan, menyelamatkan awak. Ikut tandu dunia akan berakhirat. Tidak akan salam boy hidup di dunia. Tidak ada dan abadi di dunia kau. Dan di dunia kau kasadue akan pada, akan hancur, akan punah. Awak kabati, sadue kau akan hancur, kasadue akan punah. Dan kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada oleh sampai awak meminta pertolongan, perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Tak boleh nak kambakalaria wale. Wa in ta'dil kullu 'adil la yu'khadh minha. Dak ada lain istilahnya wa ditembuskan, meminta tembusan setiap tembusan tidak bisa diminta oleh ajuale diri awak ko istilahnya lah tagadai dengan perbuatan awak. Kalau perbuatan awak elok maka lah tagadai sampai awak surga. Kalau perbuatan awak buruk berarti tagadai sampai neraka. Alailah donggo cici lah do tampe
sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Mereka yang kemudian disebutkan dihancurkan, dibinasakan karena akibat perbuatan mereka. Mereka juga akan menerima syarabun min hamim, mendapat minuman dari air yang sangat menggalagak, sangat angin. Agak tidak. Nanti di neraka dia gihaye air kuange. Tangga gigi rara kasih. Yang ke bibi lah, jo gigi itu rara saja. Apakah itulah ancaman bagi mereka yang kemudian dihancurkan, dibinasakan akibat pekerjaan mereka sendiri. Wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dengan akibat apa yang sudah mereka ingkari. Karena kekafirannya lah kemudian mereka mendapatkan azab yang pedih. Itulah renungan bagi awak, sekedar pengingat diri kita bersama-sama awak, supaya semakin tersentak diri awak betapa diri awak dengan semua godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan awak. Cara beragama, kadang-kadang niat awak kok masih belum tulus dan ikhlas. Masih ada ingin mendapat perhatian, masih ada mendapat sanjungan dan pujian. Memohon awak kepada Allah Ta'ala, mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ada disuruhan kawan, disuruhan Allah Ta'ala, yuk ikhlas awak mengamalkannya, ikhlas awak mengarajukannya, sehingga anak karajukan itu adalah bahagian dari kewajiban awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tak ada tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Rahmat Allah Maha Luas, Allah lah yang akan berikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.